Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini, ada waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kami pengertian agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-14 dengan judul perikop kebenaran yang sejati. Ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan perikop yang kita baca, saya memberikan tema pengenalan yang benar tentang Tuhan membawa pada perubahan hidup secara rohani. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kewajibannya untuk bertumbuh secara rohani itu harus ada atau timbul dari dalam dirinya untuk mencari dan mengenal Tuhan. Nah, inilah juga yang dirindukan oleh Tuhan, bahwa setiap orang, setiap anak-anaknya, setiap murid-muridnya itu juga dapat mengenal Dia dengan benar, sehingga dengan pengenalan yang benar itu maka kita akan bertumbuh secara rohani untuk mengenal Tuhan yang kita sembah dan kita puji. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 kebenaran yang harus kita lakukan agar kita dapat mengenal Tuhan dengan benar dan membawa kita pada perubahan hidup secara rohani. Yang pertama, kebenaran yang pertama yang kita harus lakukan adalah memiliki kerinduan atau kehendak untuk mengenal Tuhan. Di ayat 10a dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kata yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang pertama, kerinduan Rasul Paulus setelah dia bertobat dan berjumpa dengan Tuhan adalah mengenal Tuhan. Bagaimana dia harus mengenal Tuhan? Mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dan setelah itu menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, tetapi juga akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kerinduan mengenal Tuhan ini oleh Rasul Paulus itu menjadi sesuatu yang harus dilakukannya. Nah, inilah hasrat. Kata mengenal dipakai kata ginosko dalam terjemahan bahasa Yunani yang artinya semangat, memiliki hasrat untuk apa? Mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada cara lain kita untuk mengenal Tuhan selain daripada kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lalu mungkin juga kita bisa membaca buku-buku rohani, renungan-renungan, artikel-artikel Kristen yang membawa kita pada pengenalan yang benar tentang Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengenal kehendak Tuhan, mengenal apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka kita akan melakukannya dalam kehidupan kita. Ini yang dinamakan peningkatan kualitas hidup secara rohani, di mana kita mengenal Tuhan dan rencananya, dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Nah, ini poin yang pertama. Lalu yang kedua, memiliki semangat untuk mengenal Tuhan. Ya, memiliki semangat atau usaha untuk mengenal Tuhan. Dikatakan di ayat 12, Rasul Paulus katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna,
melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Artinya Bapak Ibu, Rasul Paulus katakan dia mengejarnya, ya. Dia tidak menganggap dia telah sempurna, tetapi yang dia lakukan adalah dia mengejarnya. Nah, maka kata mengejar ini menunjukkan suatu tindakan aktif, usaha. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu dalam situasi-situasi yang tidak pasti, atau dalam situasi-situasi di mana kita harus mencari Tuhan atau beribadah, maka dalam situasi-situasi seperti yang tidak mungkin kita dapat beribadah atau mencari Tuhan, Tuhan akan melihat bagaimana usaha kita. Tuhan akan menilai bagaimana usaha kita untuk terus mencari Dia, untuk terus bersekutu dengan Dia. Nah, inilah yang dinamakan mengejar, berusaha untuk mengenal Tuhan. Di mana kita yang aktif untuk mencari Tuhan, kita yang aktif untuk berusaha mengenal Dia dalam kehidupan kita. Ini poin yang kedua, Bapak Ibu. Yang pertama tadi memiliki kerinduan, tetapi yang kedua adalah berusaha. Lalu kebenaran yang ketiga yang harus kita lakukan agar kita dapat memiliki pengenalan yang benar yang membawa kita pada perubahan hidup secara rohani adalah di ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kebenaran yang keempat adalah melupakan apa yang ada di belakang kita. Melupakan mungkin masa lalu kita, pengalaman hidup yang lalu, yang mungkin itu merupakan suatu kejayaan, tetapi itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengenal Tuhan, atau itu terlalu menyita waktu kita, mengambil semua yang ada pada kita untuk kita datang kepada Tuhan. Rasul Paulus bisa membanggakan diri sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, tetapi dia menganggap semuanya itu sampah karena pengenalan akan Tuhan. Maka segala sesuatu yang mungkin kita anggap itu keuntungan di masa lalu, tetapi itu menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tinggalkan, kita lupakan. Itu yang akan membuat kita bebas untuk terus mencari dan mengenal Tuhan. Lalu kebenaran yang keempat yang harus kita lakukan adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Dikatakan di ayat 13, dan mengarahkan diri, Rasul Paulus katakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kebenaran yang keempat adalah memiliki tujuan atau fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Tujuan kita adalah mengenal Dia dengan benar, melakukan kehendak-Nya. Tetapi lebih daripada itu adalah panggilan surgawi, ya, dari Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang menerimanya adalah murid Kristus. Maka panggilan surgawi adalah menjadi berkat. Nah, kita dipanggil Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi berkat kalau kita tidak mengenal kehendak-Nya dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita? Maka fokus pada tujuan, mengenal Dia dengan benar, itu akan menuntun kita sehingga kita dapat mencapai itu dengan pertolongan Tuhan. Maka 4 kebenaran yang harus kita lakukan adalah memiliki hasrat dan kerinduan untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah kita berusaha untuk apa? Mengenal Tuhan dengan daya, doa, dan apapun yang kita lakukan. Lalu yang ketiga, kita melupakan apa yang ada di belakang kita yang menjadi penghalang bagi kita untuk mengenal Tuhan. Lalu yang keempat adalah kita fokus pada tujuan. Nah, keempat kebenaran ini akan menuntun kita, memampukan kita untuk kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan dan membawa pada perubahan hidup secara rohani. Maka
kalau kita melakukan 4 kebenaran ini, saya yakin Bapak Ibu, kita akan memiliki kualitas hidup secara rohani yang baik di hadapan Tuhan. Maka mari, baik Bapak Ibu maupun juga saya, kita sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan, agar kami juga memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, karena itu akan membawa kami pada perubahan hidup secara rohani. Tuhan, tolong kami, bimbing kami untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Bahkan keempat kebenaran firman Tuhan, poin yang harus kita lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami agar kami dapat melakukannya, sehingga kami dapat bertumbuh secara rohani. Kami memiliki kualitas hidup secara rohani, yaitu mengenal Tuhan dengan benar, yaitu dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.